Hai semuanya, pernah nggak kamu ketemu orang yang sok tahu banget soal keuangan? Yang baru belajar sedikit, tapi udah ngerasa paling paham investasi, merasa paling jago atur uang, bahkan sampai ngasih nasihat ke orang lain? Atau jangan-jangan kita sendiri pernah ada di posisi itu? Nah, kalau pernah ngalamin atau minimal pernah lihat fenomena ini, selamat. Kamu udah bersinggungan sama yang namanya efek Dunning-Kruger. Fenomena ini bukan sesuatu yang asing, terutama di dunia keuangan. Banyak orang yang baru tahu dikit soal finansial, tapi langsung berlagak kayak Warren Buffett. Baru ngerti dikit soal saham, langsung ngajarin orang lain cara trading. Baru baca satu artikel tentang kripto, langsung merasa udah bisa kasih prediksi harga. Padahal, semakin kita belajar lebih dalam, semakin sadar kalau ternyata masih banyak hal yang nggak kita tahu. Nah, efek Dunning-Kruger ini bisa berbahaya kalau kita nggak sadar, terutama dalam keuangan, karena dalam dunia finansial, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Salah ngatur uang bisa bikin kita susah bertahun-tahun. Salah investasi bisa bikin uang kita lenyap dalam hitungan detik. Jadi, yuk kita bahas lebih dalam. Gimana efek ini bekerja dalam dunia keuangan? Kenapa banyak orang terjebak? Dan yang paling penting, gimana cara kita biar nggak jadi korban efek Dunning-Kruger ini? Coba bayangin seseorang yang baru pertama kali dapat gaji. Dulu pas kuliah, uangnya pas-pasan. Sekarang tiap bulan ada uang masuk. Dia ngerasa udah mapan, udah bisa beli ini itu tanpa mikirin sisa saldo. Dia mulai beli barang-barang yang dulu nggak kebeli, makan di tempat mahal, sesekali check out barang yang nggak perlu karena mikir, kan aku udah kerja, masa nggak boleh senang-senang? Awalnya semua terasa baik-baik aja, sampai akhirnya dia sadar, kok tiap akhir bulan uangnya habis juga ya? Kok makin lama malah makin tekor? Terus dia mulai kepikiran buat investasi. Dia baca dikit soal saham, dikit soal reksadana, dikit soal kripto. Nonton beberapa video di YouTube, ikut grup investasi di media sosial. Dan tiba-tiba dia merasa udah paham semua. Dengan percaya diri, dia mulai taruh uangnya di saham yang katanya bakal to the moon. Dia beli kripto karena katanya ini masa depan. Dia mulai spekulasi, tanpa sadar kalau yang dia lakukan lebih mirip judi dibanding investasi. Dan akhirnya, uangnya amblas. Apa yang baru aja terjadi? Itu efek Dunning-Kruger dalam keuangan. Efek ini bisa dijelaskan gini. Saat seseorang baru belajar sesuatu, dia merasa udah paham banyak. Tapi kenyataannya, dia baru tahu permukaannya aja. Dia belum paham risiko, belum ngerti strategi panjang, dan belum sadar kalau masih banyak hal yang nggak dia tahu. Makanya, orang yang kena efek ini seringkali berani ngambil keputusan tanpa pertimbangan matang. Ironisnya, semakin kita belajar lebih dalam, semakin sadar bahwa dunia keuangan itu kompleks. Orang yang beneran jago finansial justru cenderung lebih hati-hati. Mereka nggak gampang terbuai janji keuntungan cepat. Mereka tahu kalau di balik untung besar pasti ada risiko besar. Kalau dipikir-pikir, kita sering lihat fenomena ini kan? Ada orang yang baru dapat untung dikit dari trading saham, langsung merasa jenius. Ada yang baru ngerti sedikit soal investasi, langsung nyuruh orang lain ikutan. Ada yang nonton 1-2 video motivasi keuangan, langsung jadi financial guru dadakan di grup WhatsApp keluarga. Padahal di balik itu semua, mereka mungkin nggak sadar kalau masih banyak hal yang mereka nggak ngerti. Yang lebih bahaya lagi, efek ini sering bikin orang salah ambil keputusan besar. Misalnya, ada orang yang baru ngerti dikit soal properti, terus langsung berani ambil KPR besar tanpa perhitungan matang. Atau ada yang baru belajar dikit soal bisnis, langsung berani keluar dari pekerjaan tetapnya. Mereka terlalu percaya diri, tanpa sadar kalau dunia keuangan itu penuh jebakan kalau nggak hati-hati. Terus, gimana caranya biar kita nggak terjebak efek Dunning-Kruger ini? Yang pertama, kita harus sadar kalau belajar keuangan itu nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Dunia finansial itu bukan sesuatu yang statis. Selalu ada perubahan, inovasi, bahkan kejutan yang nggak kita duga. Apa yang dulu dianggap strategi terbaik, bisa jadi sekarang udah nggak relevan. Misalnya, dulu banyak orang percaya kalau nabung di bank adalah cara terbaik buat menjaga nilai uang. Tapi sekarang, dengan inflasi yang terus naik, kita mulai sadar kalau nabung aja nggak cukup. Kita juga harus investasi.
tren keuangan juga terus bergeser. Dulu, banyak orang takut sama saham karena dianggap terlalu berisiko, tapi sekarang makin banyak yang melek investasi. Dulu, orang pikir punya properti adalah investasi paling aman, tapi sekarang ada yang mulai ragu karena harga tanah naik nggak sebanding sama pertumbuhan ekonomi. Bahkan teknologi juga ngaruh ke dunia finansial. Kripto, NFT, AI di dunia trading, semua ini dulu nggak ada. Tapi sekarang mulai jadi bagian dari percakapan sehari-hari. Masalahnya, banyak orang berhenti belajar begitu mereka merasa cukup tahu. Ini yang bahaya. Karena begitu kita berhenti belajar, kita juga berhenti berkembang. Kita jadi gampang ketinggalan informasi, gampang terjebak keputusan lama yang udah nggak relevan, dan yang lebih parah, kita jadi lebih rentan kena jebakan finansial yang baru. Orang yang beneran paham keuangan itu bukan yang merasa dirinya paling tahu, tapi justru yang sadar kalau masih banyak yang harus dipelajari. Mereka nggak gampang puas, mereka terus mencari informasi, dan yang paling penting, mereka selalu mempertanyakan apakah cara mereka saat ini masih yang terbaik atau udah perlu di-upgrade. Jadi, kalau kita mulai ngerasa, aku udah ngerti semua soal keuangan, hati-hati. Bisa jadi itu alarm kalau kita udah berhenti berkembang. Lebih baik tetap buka pikiran, terus update ilmu, dan jangan ragu buat belajar hal baru. Karena dunia finansial nggak akan pernah berhenti berubah. Yang kedua, kita harus lebih skeptis terhadap diri sendiri. Tiap kali kita merasa udah jago dalam sesuatu, coba tanyain lagi. Apa aku beneran ngerti ini? Atau aku cuma tahu permukaannya aja? Jangan gampang percaya sama perasaan, udah tahu banyak, karena itu bisa jadi ilusi. Yang ketiga, selalu pertimbangkan risiko sebelum ambil keputusan keuangan. Jangan cuma fokus ke potensi untung gede, tapi juga pikirin kemungkinan terburuknya. Karena yang namanya keuangan, nggak ada yang pasti. Kalau ada orang bilang ini pasti cuan. Justru itu yang harus dicurigai. Orang yang udah paham keuangan itu bukan yang paling jago cari keuntungan, tapi yang paling jago ngindarin rugi. Mereka mikirnya bukan cuma soal dapet cuan, tapi juga soal gimana caranya biar nggak kehilangan uang dalam jumlah besar. Karena faktanya, mempertahankan uang itu sering lebih susah daripada ngedapetinnya. Misalnya nih, ada 2 orang yang investasi. Yang satu asal ikut-ikutan temennya yang katanya dapat untung besar dari saham tertentu. Yang satu lagi lebih hati-hati, dia pelajarin dulu, cari tahu risikonya, diversifikasi, dan siap mental kalau sewaktu-waktu harga turun. Nah, kalau harga sahamnya tiba-tiba anjlok, siapa yang bakal lebih panik? Jelas yang pertama. Intinya, dalam keuangan, bukan cuma soal gimana caranya dapat untung banyak, tapi juga soal kalau rugi, gimana caranya biar nggak sampai hancur. Mikirin skenario terburuk itu bukan pesimis, tapi realistis. Karena kalau udah kejadian, nyesel belakangan nggak akan ada gunanya. Yang keempat, hindari ikut-ikutan tanpa paham. Dunia keuangan penuh dengan hype. Ada tren saham baru, ada koin kripto yang katanya bakal naik, ada bisnis yang katanya gampang cuan. Kalau kita nggak benar-benar paham cara kerja sesuatu, lebih baik jangan asal ikut-ikutan. Yang terakhir, belajar dari orang yang lebih berpengalaman. Tapi ingat, nggak semua orang yang kelihatan sukses itu beneran paham cara ngatur uang. Banyak yang kelihatan kaya, tapi sebenarnya cuma numpang gaya. Mobil mewah, outfit branded, nongkrong di tempat mahal, padahal cicilan di mana-mana, duit tabungan nol, dan kalau kena musibah dikit aja langsung goyang. Banyak juga yang kelihatannya sukses di media sosial, sering flexing penghasilan, tapi kalau dicek lebih dalam, pengeluarannya malah lebih besar dari yang dia hasilin. Ada yang gaji 50 juta, tapi utangnya 55 juta. Ada yang baru untung dikit dari trading, langsung merasa bisa ngajarin orang lain. Padahal dia sendiri masih coba-coba dan gak ngerti risikonya. Makanya, pilih mentor atau sumber belajar yang benar-benar kredibel. Jangan cuma percaya sama orang yang terlihat kaya, tapi lihat juga gimana cara mereka ngelola keuangan jangka panjang. Jangan gampang kemakan omongan influencer yang bilang, dari nol jadi miliarder dalam 3 bulan. Karena kalau semudah itu, semua orang pasti udah kaya. Belajar dari orang yang paham itu bukan cuma soal gimana cara ngelipat gandain uang, tapi juga gimana cara ngejaga supaya uang itu nggak habis sia-sia. Jadi, sebelum percaya sama seseorang yang ngajarin soal keuangan, coba tanyain dulu.
Dia beneran paham nggak? Nah, itu aja pembahasan kita hari ini. Kalau kita bisa ngejalanin ini, kita bisa ngindarin banyak jebakan finansial yang bikin pusing di kemudian hari. Nggak gampang kejebak investasi bodong. Nggak gampang termakan janji manis bisnis instan. Dan yang paling penting, keuangan kita bisa lebih aman tanpa harus ngalamin jatuh bangun dulu. Jadi lain kali kalau ngerasa udah ngerti banget soal uang, coba pikirkan lagi. Bisa jadi, kita baru di permukaan aja, dan masih banyak yang perlu dipelajari. Dunia keuangan itu luas banget, dan cara paling aman biar nggak nyasar adalah terus belajar sambil tetap rendah hati. Karena pada akhirnya, orang yang beneran paham keuangan bukanlah yang paling sering pamer ilmu, tapi yang paling bijak dalam mengambil keputusan. See you di next video.